Bab 36. Klik, ku buka pintu kamar Adele. Hanya tersisa senyum kecut di bibir gue saat ini. Tampak kamar ini begitu lengang, dan kini di telingaku hanya terdengar gaung dari hembusan nafasku. Begitu sepi hari-hari terakhir gue belakangan ini, begitu terbawa pikiranku ke Adele. Betapa gue terbangun tengah malam hanya karena terkaget mendengar suara seseorang yang sebenarnya tidak ada, betapa gue kadang masih ada Adele di depan komputer gue, betapa gue terkadang masih mengira guling yang gue peluk ini adalah Adele. Adele pergi. Hampir gila gue rasanya, kehilangan seseorang yang bukan siapa-siapa gue tetapi secara gak langsung udah mengisi hari-hari gue selama 5 tahun belakangan ini. Bahkan kedatangan Wulan 2 hari yang lalu ke Bandung sama sekali tidak bisa merubah perasaan kehilangan itu. Wulan hanya bisa menjadi penyegar sesaat dikala perasaan gue sepi. BF, incoming call, Wulan. Hai Lan, sapaku. Hai baru ngapain tuh? Tanya Wulan. Gak ngapa-ngapain, baru di kamar Adele, gue jawab dengan jujur. Wah, kangen ya sama dia tuh? Hihi, Wulan tertawa kecil. Enggak sih, cuma ngerasa sepi aja. Kan gue udah cerita waktu lo kemari. Jawab gue santai, kangen juga gak apa-apa kok tuh hihi. Wulan masih tertawa tanpa rasa bersalah. Udah ah, malah provokasi gitu elonya. Gue berusaha hentikan Wulan, iya, lo masih sering WA-an sama Adele kan? Tanyanya. Kadang sih Lan, gak enak juga gue kalau sering-sering WA, jawab gue, gak enak? Gak enak sama siapa? Ian? Tanyanya. Sama Elolah gimana sih? Malah gak nyadar. Hahaha. Gue jawab dengan tawa. Loh kok gue? Nyantai aja lagi. Tuh, kok sama ya? Adele bilang dia juga gak enak mau sering. Sering WA Elo? Tanyanya terheran. Hah? Masa? Gue mulai terjebak dalam pertanyaannya. Iya serius tuh, dia bilang gak enak sama gue kalau sering-sering WA lo, takut tambah kangen katanya. Hahaha, terang Wulan yang malah bikin gue tambah bingung. Ah bercandaan mulu lo. Protes gue ke Wulan. Yeay, beneran, coba deh Elo sering-sering WA dia. Pasti seneng kok dia. Lanjutnya. Ogah ah, ngabisin pulsa gue aja. Pulsa gue sih mending buat balesin WA lo aja deh Lan lebih bermanfaat. Tegas gue ke Wulan. Halo cowok gue ini. Segitunya? Balas Wulan. Hehehe, dan gue pun tertawa lagi. Ya wes, nanti disambung lagi ya. Gue masih dalam perjalanan pulang dari kantor nih. Lanjut Wulan. Oke, hati-hati Lan. Jangan ngebut. Saranku ke Wulan. Hahaha, lucu banget lo. Dasar. Jalanan macet gini gimana mau ngebut? Anto. Udah ah, bye dulu ya. Wulan menutup pembicaraan. Hahaha, iya. Gue juga cuma basa-basi kok. Oke deh. Jawab gue. Tuki, terdengar suara telepon yang terputus, meninggalkan gue di kesunyian kamar Adele. Perlahan gue berbalik dan menutup kamar Adele dengan perlahan, gue ambil kursi di balkon dan gue tatap bukit di seberang sana, masih teringat hutang janji ke Adele bahwa gue akan menemaninya ke sana suatu saat nanti. Sebuah cangkir kopi yang gue minum semalam nampak sudah kosong sore ini. Hanya ampas kering yang terlihat di sana, sekering dan segersang diri gue sekarang ini. Suara tawa dan canda anak-anak kos bawah begitu jelas terdengar di telinga gue, tapi bukan itu yang gue harapkan. Gue berharap suara Adele berhembus lembut di telinga gue, menemani kesendirian yang teramat aneh. Tuk. Hari Sabtu pagi ini terdengar suara pintu kamar gue diketuk perlahan. Masuk, gue sudah tahu siapa yang mengetuk pintu gue di akhir minggu ini. Klik, pintu pun terbuka. Hai tuh, sapa Wulan. Hehe. Udah pagi ya? Gue sambut Wulan dengan mata masih sedikit terpejam dan selimut. Masih menutupi tubuh. Udah siang kali, bangun yuk. Mandi terus cari sarapan bareng gue, ajak Wulan. Oke. Bentar, gue beranjak dari tidur gue dan bergegas mengambil handuk. Iya, sambil nunggu Elo, gue main komputer lo ya? Tanya Wulan.
Dan gue pun langsung menuju kamar mandi. Akhir minggu ini gue habiskan waktu dengan Wulan di dalam mobil yang dia kendarai sendiri dari Jakarta. Wulan jugalah yang rajin beliin segala kebutuhan dan perlengkapan gue buat ngantor. Dia yang membelikan dan memilihkan baju-baju baru yang dia anggap pantas untuk kerja, kantoran, padahal gue sendiri sebenarnya enggak ngebutuhin itu semua. Buat gue baju gue selama kuliah masih bisa dijadikan modal untuk jadi pakaian kantor juga. Tapi itulah Wulan, seorang yang fashionable dan perhatian. Wulan yang benar-benar sayang gue apa adanya, yang mungkin tidak tahu jika hati gue saat ini sedang mendua. Adel akhir bulan ini mau ke Bandung tuh. Kata Wulan saat mobil ini gue pacu menuju ke teater malam itu. Oh, sama Ian? Tanya gue santai. Sepertinya enggak, Ian sepertinya mau keluar kota, lanjut Wulan, lo temenin dia ya selama di sini tuh? Pinta Wulan. Emang lo gak bisa ikut Lan? Tanya gue berusaha sambil mencari solusi lain supaya Adel tidak sendiri selama di Bandung. Gue usahain deh ya. Emang harus sama gue ya? Tanya Wulan balik, enggak sih, tapi kalau ada lo kan lebih baik, jawab gue mencari pembenaran. Iya deh, gue usahain. Tapi kalau gak bisa gak apa-apa ya? Cuma Adel ini kok tuh. Lanjutnya, oke deh, gue berusaha mengakhiri pembicaraan tentang Adel. Nginep di kamar lo gak apa-apa kan? Tanya Wulan berlanjut, emang Adel bilang gitu sama lo? Gue balik tanya ke Wulan. Gak sih, kasihan aja kalau nginep di hotel tuh. Lagian dia juga udah sering nginep kamar lo kan? Tegasnya. Ya, gak apa-apa sih buat gue kalau emang lo nya gak keberatan. Adel ngapain ke Bandung? Tanya gue berusaha mengalihkan pembicaraan. Katanya sih mau legalisir ijazah lagi tuh, jawab Wulan. Buat apaan? Bukannya dia udah keterima kerja ya? Tanya gue ke Wulan, iya sih, tapi kayaknya masih belum jelas gitu kerjaannya, jawab Wulan. Oh. Gitu, emang kerja apaan? Tanya gue. Gue sendiri juga belum tahu sih, jarang ketemu dia juga di Jakarta, lanjutnya. Oh gitu, akhirnya selesai sampai di situ pembicaraan kita tentang Adel, dan selanjutnya. Kita berdua menghabiskan malam ini berdua di teater. Akhir minggu yang sangat berkesan, dengan seseorang yang gue sayang ada di samping gue tanpa ada bayang-bayang orang lain. Sesaat gue bisa melupakan bayangan Adel saat diri gue jauh dari kos, terbang sesaat meninggalkan sangkar yang seperti memasung otak dan pikiran gue. Wulan memang hadir sebagai sebuah sosok sempurna yang ingin berusaha bersaing dari sesuatu yang sudah gue anggap sempurna di hati gue selama ini. Bab 37. Sore ini gue duduk di balkon ini, masih ditemani dengan sebatang rokok dan secangkir kopi. Langit mulai beranjak gelap, dan bintang-bintang pun mulai berlomba memancarkan keindahannya. Malam ini Adel akan datang dari Jakarta, dan gue sedang menunggu kedatangannya di balkon ini. Adel? Perasaan ini begitu kuat saat sayup-sayup terdengar pintu gerbang di bawah. Terbuka. Tidak berapa lama kemudian terdengar suara langkah kaki kecil menaiki tangga, dan gue sangatlah hafal langkah kaki itu. Del, saat gue menoleh ke belakang. Hai, sapa Adel? Masih ngopi dan ngerokok seperti biasanya? Tanya Adel sambil meletakkan tas punggungnya di lantai. Iya, masih seperti biasa. Enggak ada yang berubah. Jawabku singkat, istirahat dulu di kamar Del kalau Kate. Saranku ke Adel. Kamar yang mana nih? Hehehe, canda Adel. Hehe kamar yang itu aja. Sambil gue tunjuk ke arah kamarnya, hahaha. Gak apa-apa, tapi ntar gue pinjem kasur lo ya. Lanjutnya. Sama aja bohong kalau gitu Del, protes gue ke Adel. Hahaha. Gak ikhlas nih sekarang kalau gue tidur di kamar lo? Tanyanya setengah bercanda. Kapan sih gue pernah gak ikhlas sama lo, Del? Hehe, gue menjawabnya pun dengan setengah tertawa. Bisa aja jawaban lo tuh. Adel mengambil cangkir kopi gue dan buru-buru meminumnya. Gak sopan ya? Dateng-dateng langsung minum kopi gue. Protesku. Masih tetap enak rasa kopi lo tuh, seperti biasanya. Adel tidak menanggapi protes. Gue. Ye. Dasar elo tuh. Kata gue singkat.
Ya udah gue mau cuci muka dulu nih tuh, lengket semua badan gue rasanya. Adele beranjak pergi membawa tasnya ke kamar gue. Silakan non. Sambil gue habiskan kopi gue yang tinggal setengah gelas. Malam ini seperti ada dejavu dalam diri gue, kejadian ini seperti pernah gue alami. Tapi entah kapan dan di mana? Gue sendiri pun tidak tahu. Beli makan yuk, Del? Lo udah lapar belum? Tanya gue ke Adele setelah dia selesai cuci muka di kamar mandi. Ayo deh, bentar gue ganti baju dulu ya. Tintanya, oke. Jawab gue singkat. Hampir tidak ada perubahan sama sekali dalam diri Adele, hanya perasaan gue yang mengatakan bahwa Adele sudah nampak sedikit lebih dewasa sekarang. Tadinya gue kira bakalan ada perasaan canggung dalam obrolan kita setelah sekian lama kita tidak bertemu. Tapi ternyata tidak. Mungkin karena ikatan batin dan pengalaman yang sangat kuat yang mengalahkan itu semua. Nasi goreng seperti biasanya tuh? Tanya Adele sebelum berangkat keluar kos. Terserah lo aja deh mau kemana, lo yang bayarin bensin sama makannya ini. Saat gue putar kunci kontak mobil, yang dibawa Adele sendirian dari Jakarta. Hehehe, dasar matre lo. Jawab Adele sambil tertawa. Jadi nasi goreng nih? Kalau nasi goreng kita jalan aja kali. Ngapain naik mobil segala? Tanya gue lagi sebelum mulai menjalankan mobil. Gak usah deh, besok malam aja nasi gorengnya. Kita makan kue tiaw sapi aja di bawah dekat King Garden, tahu kan? Jawabnya. Tahu-tahu, siap deh nyonya, as you wish aja. Gue pun mulai melajukan kendaraan, tut. Tut terdengar suara HP Adele di tengah perjalanan. Hai Lan. Iya gue udah sama Anthony, baru mau pergi cari makan. Ternyata Wulan yang menelpon Adele. Kue tiaw nih Lan, kangen gue makan kue tiaw. Hahaha, entah apa yang Adele bicarakan. Dengan Wulan ditelepon saat ini. Oke, nih. Tuh, Wulan mau ngomong nih. Adele menyerahkan teleponnya ke gue. Halo Lan, sapa gue ke Wulan. Dinner kue tiaw nih ye. Jadi pengen ngikut nih. Ejek Wulan ke gue. Yi. Ya dateng dong kalau mau ikut. Adele tersenyum ke gue waktu gue bilang itu di telepon. Ya udah deh, gue cuma pengen nyapa Adele sama Elo aja. Sorry ya tadi gak bales WA lo tuh, terang Wulan. Ya gak apa-apa, lo udah makan. Gue balik tanya ke Wulan. Udah kok tuh, barusan, ya wes entar kalau udah di kos lo WA gue lagi aja ya. Jawabnya, klik, Wulan pun menutup teleponnya. Kue tiaw pun menjadi santapan malam kita berdua, sebelum akhirnya kita memutuskan untuk nongkrong di daerah Dago menikmati suasana malam Bandung yang Adele rindukan selama ini. Perasaan di sini makin rame aja ya, padahal belum lama gue ninggalin Bandung, kata Adele saat kita nongkrong. Perasaan lo aja kali, tiap malam juga kayak gini suasananya Del, jawab gue, iya ya. Perasaan gue aja ya. Hehehe, Adele nyengir denger jawaban gue. Kalau perasaan lo sama Wulan sendiri gimana tuh? Tanya Adele, heh? Kok tiba-tiba nanya itu? Jawab gue. Ya masih samalah Del, emang kenapa kok lo nanya itu? Gue tanya balik ke Adele, gak apa-apa sih. Nanya aja, jawabnya singkat. Heh? Gak mungkin. Ayo apaan? Sambil gue jita kepala Adele. Yei, kok lo jadi penasaran gini orangnya? Hahaha, Adele tertawa terbahak-bahak. Menjauhi gue. Hahaha. Abis elonya. Gak ada angin apa-apa tiba-tiba nanya kayak gitu. Gue berhenti. Mengejar Adele. Gak apa-apa tuh, gini-gini gue mau nanya sama Elo satu hal. Kata Adele dengan wajah. Serius? Lo masih ingat waktu kejadian di Valley Esga? Tanyanya, emang ada apaan? Balas gue curiga. Ingat gak waktu lo nyampurin gula ke kopi lo? Tanya Adele, ingat. Emang kenapa? Jawab gue mantap. Boleh tahu gak kenapa gula yang waktu itu masukin ke kopi lo ada nama Wulan sama nama gue? Tanyanya dengan wajah sangat-sangat serius kali ini. Hah? Masa sih? Emang gitu? Hehe, jawab gue sambil tertawa kecil, pura-pura gak inget lagi. Adele menjitak kepala gue.
Hayo, kali ini Adele mencubit lengan gue. Iya, gini-gini waktu itu kan cuma buat perumpamaan aja kok. Gitu aja dipikirin. Jawab gue sambil menahan rasa sakit akibat cubitan Adele, beneran? Tanya Adele. Iya bener, jawab gue. Gak ada maksud lain tersembunyi kan? Tanyanya mendesak, gak ada Del, jawab gue lagi. Hehehe, ada juga gak apa-apa kok tuyuk balik. Adele menarik tangan gue ke arah mobil. Bab 38. Selepas malam itu, waktu berlalu bagaikan angin. Gue masih di kos ini dan masih bekerja di Bandung, hingga akhirnya sekitar tahun 2016 awal gue harus kembali ke Surabaya karena alasan pekerjaan. Wulanku masih di Jakarta dan tetap dengan karir yang sama dan kini dia semakin sukses. Ian sendiri sedang menyelesaikan studi S2-nya di luar negeri, sedangkan Adele juga di Jakarta tapi sudah pindah kerja ke perusahaan lain dan posisi dia juga semakin baik di perusahaan barunya. Selama gue masih di Bandung, Wulan tetap menyempatkan diri untuk ke Bandung di waktu luangnya, begitu juga sebaliknya. Saat Wulan capai kerja, pasti gantian gue yang weekend di Jakarta. Tidak hanya Wulan, Adele pun kadang juga masih datang ke Bandung dengan alih-alih, kangen, Bandung atau memang sekedar mampir karena ada urusan pekerjaan. Saat ini gue memang sudah memantapkan hati ke Wulan, mencoba mencintai Wulan apa adanya dan tanpa bayang-bayang siapapun. Di samping itu gue juga sudah kenal baik dengan keluarganya, sementara Adele sendiri tampaknya juga masih setia dengan Ian. Udah jarang gue dengar curhatan tentang Ian, baik dari Wulan maupun dari Adele sendiri, ditambah lagi dengan perkataan Wulan bahwa mungkin Adele akan memilih Ian sebagai pelabuhan terakhirnya. Saat ini gue udah di Surabaya, dan hari ini entah kebetulan atau apa enggak gue ditugasin untuk ke Bandung selama seminggu. Awalnya ada niatan gue untuk sekalian berkunjung ke Jakarta, melepaskan kangen gue dengan Wulan. Grook, gue masih tertidur lelap pagi itu. WA berbunyi dari HP gue. Adele? Setengah mengantuk gue melihat nama pengirim WA di layar HP. Katanya Wulan lo baru di Bandung tuh, ketemuan yuk. Kebetulan sore nanti gue juga ke Bandung, kata Adele dalam WA-nya. Iya, sore jam berapa? Mau ketemu di mana? Gue jawab WA Adele sekenanya. Jam 8-an aja. Lo di mana sekarang? Ketemu di kos aja yang gampang, mau gak? Jawab Adele sesaat kemudian. Gue di hotel, ngapain ke kos? Gak enak lah. Ketemu di Istana Plaza aja mau gak? Jawab gue, di kos aja. Jam 8 gue tunggu di tempat biasa. Jawaban egois dari seorang Adele. Apa-apaan ini si Adele? Udah bukan penghuni kos masih berani-beraninya datang ke kos, kalau Adele sih orangnya emang nyantai aja. Pakai kacamata kuda. Gak lihat kanan kiri. Gak nyadar apa dia udah tua. Haha gue malah jadi emosi sendiri gini. Tapi akhirnya dengan berat hati kuturuti juga kemauan itu anak untuk ketemu di kos, di balkon pastinya. Sekitar jam 8-an pas gue udah sampai di kos, dan inilah kedua kalinya gue dateng ke kos ini memencet bel karena gue udah gak punya kunci gerbangnya hahaha, yang pertama kali dulu waktu gue masih culun-culunnya mencari kos-kosan yang super susah hingga akhirnya menemukan kos bahagia ini. Ting tong, suara bel terdengar di telingaku sendiri. Cari siapa ya? Terlihat seorang gadis membukakan pintu gerbang. Saya janjian dengan Pak Kardi, sesaat gue bingung harus jawab apa, karena gue juga gak pasti apakah teman-teman anak bawah yang gue kenal dulu masih ada di sana. Oh, masuk aja mas. Di atas juga ada mbak-mbak yang nunggu Pak Kardi juga, katanya dulu dia kos di atas, jawabnya. Adele tuh pasti, tapi kok bisa sama alesannya ya sama gue? Gue tertawa dalam hati, makasih, mungkin itu teman saya juga. Lanjutku sambil melangkahkan kaki memasuki kos, ya udah, silakan saja mas, gadis itu pun berlalu meninggalkanku sendiri. Suasananya masih sama, belum banyak perubahan. Hanya penghuninya saja yang kini sudah berbeda. Dengan langkah mantap kulangkahkan kaki menuju ke arah-arah tangga ke arah kamar gue yang entah udah berapa ribu kali gue naik turun di situ. Del, sapaku ke Adele saat kepalaku sudah bisa melihatnya berdiri di balkon. Hai tuh, sapa Adele menoleh ke arahku. Ini temennya yang ditunggu mbak.
Tanya seorang laki-laki di samping Adele. Iya, kenalin nih tuh. Dia yang nempatin kamar lo sekarang. Seru Adele. Gue Anto, seraya kulurkan tanganku. Bobby, jawabnya sambil membalas jabatan tangan gue. Unpar juga? Tanya gue. Iya mas, angkatan tahun lalu, jawabnya lagi. Oh, hanya itu yang bisa gue katakan. Gak kangen sama kamar lo tuh? Lihat aja tuh mumpung ada yang punya kamar. Potong Adele, haha kenangan lama Del, gue tertawa. Ye. Gak apa-apa lagi, emang tujuan kesini kan mengenang. Lanjut Adele. Masuk aja mas kalau mau lihat kamarnya gak saya kunci kok, saran Bobby. Boleh deh, mumpung di sini, perlahan gue menuju kamar dan gue buka. Sekilas teringat segala kenangan manis dan pahit akan kamar ini, walaupun sekarang semua penataan barang sudah berubah menjadi barang-barang Bobby tapi kenangan itu gak pernah hilang dan selalu ada di hati gue. Hehehe gimana tuh? Bener-bener nostalgia nih kita di sini sekarang kamar lo udah kayak kamar. Gue rasanya tiba Adele udah ada tepat di belakang punggungku. Iya. Kayak baru kemarin ya Adele? Tanya gue ke Adele. Pengen nangis deh. Adele mengiyakan jawabanku. Ye. Jangan dong. Cengeng lo ah. Sambil gue usap-usap kepala Adele dan gue rangkul pundaknya. Wah, teman seperjuangan ya masa mambaknya ini? Bobby menimpali dari belakang, hehe. Seperjuangan dan sama-sama gilanya ini Bob, ini surganya. Nerakanya di situ tuh. Sambil gue tunjuk pintu kamar Adele, ye. Enak aja. Protes Adele. Hahaha, Bobby tertawa. Udah ah, kok malah jadi turkos gini? Makasih ya Bob, sambil gue gandeng tangan Adele ke balkon dan mengucapkan terima kasih ke Bobby. Iya mas, sama-sama. Silakan kalau masih mau ngobrol. Saya masuk kamar dulu, Bobby. Berpamitan. Oke Bob, gue lepas pegangan tangan gue dan duduk di balkon. Duduk sini Del, seperti biasanya. Pinta gue ke Adele, Adele pun duduk sambil tersenyum. Seperti biasanya ya tuh, cuma kali ini tanpa kopi hihi. Candanya. Iya, kayak ada yang kurang ya. Lanjutku. Iya. Kopi, rokok, gitar dan novel udah jadi bagian ruangan ini. Kenang Adele, hahaha, bener-bener, gue mengiyakan. Elo udah jadi bagian hidup gue selama di sini, begitu juga gue juga udah jadi bagian hidup Elo selama di sini. Adele melanjutkan. Iya. Sambil gue tatap langit cium beluit yang sedang tertutup awan mendung. Del, kamar lo udah ada yang nempatin? Itu lampunya nyala. Ada orangnya gak? Lo udah lihat? Cecar gue ke Adele. Iya, tapi gue gak pengen lihat kamar gue sendiri kok tuh. Jawabnya, lo kenapa Del? Tanyaku terheran. Iya seperti kata lo barusan. Ngapain juga gue lihat neraka? Iya kan? Jawabnya, ye, gitu aja lo ambil hati Del, bercanda kali, gue mengusap-usap kepala Adele lagi. Gue mau jujur ya tuh, gue bisa ketemu yang namanya seneng. Nemu yang namanya ketawa. Nemu bahagia itu ya cuma di kamar lo. Kata Adele tiba-tiba dengan wajah serius. Gue hanya bisa tertegun. Bener kata lo, itu kamar neraka buat gue tuh. Dan itu alasan kenapa gue akhirnya lebih suka di kamar lo walaupun dalam hati gue selalu gak enak sama Elo, terlebih terakhir semenjak lo jadian sama Wulan. Lanjut Adele. Gila ternyata. Hati gue mulai meracau. Udahlah Del, yang udah-udah jangan lo inget lagi deh. Lihat ke depan aja deh. Potong gue. Adele tersenyum kecil. Lo suka sama gue kan tuh? Sebuah perkataan maut meluncur dari mulut Adele, hah. Gue terkaget. Udah tuh, lo mau jawab bohong juga gue tetap tahu kalau lo suka sama gue. Lanjut Adele sambil tertunduk. Jujur lagi nih tuh, perasaan gue kuat banget soal itu dan gue bisa ngerasain itu semua. Terangnya, gue juga tahu lo masih suka gue sampai sekarang, iya kan? Tanya Adele. HMMMM. Gaga bisa jawab itu Del, jawabku singkat.
Gak perlu lo jawab kok tuh, karena gue masih bisa ngerasain itu cuman dari belayan lo barusan, masih sama belayan lo. Sama seperti belayan lo dulu yang benar-benar perhatiin gue, tegasnya. Del. Bab 39. Lidah gue serasa keluh, entah harus berkata apa. Kenapa baru sekarang gue berani ungkapin ini ya tuh? Tanya Adele pada dirinya sendiri, lo baik-baik aja sama In kan Del? Gue mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Ini sama sekali enggak ada hubungan dengan Ian Kok tuh. Adele tetap bertahan dengan bahan pembicaraannya. Gue gak tahan aja sama perasaan ini tuh, dan gue gak pernah gini sebelumnya. Kenapa sih lo Del? Tanya gue. Kenapa sih harus elo tuh? Sering gue berharap bahwa itu bukan lo. Adele balik bertanya, enggak tahu deh tuh, gue bingung banget sekarang ini, lanjut Adele. Gue gak pernah bisa lepas dari bayang-bayang Cost ini tuh. Lanjutnya lagi, perlahan-lahan aja Del, saran gue. Bukan itu masalahnya tuh. Potong Adele. Lo mau tahu gak masalahnya? Masalahnya itu gue juga suka sama Elo. Secara gak sadar, perlahan gue mulai suka sama lo. Jelasnya. Sumpah gue terhenyak saat itu juga. Gue nya keterlaluan banget ya tuh? Tanya Adele. Gue gak tahu harus ngomong apa lagi Del, bingung gue jawabnya, jawabku singkat. Lo gak perlu jawab tuh, dengerin gue aja. Kini mata Adele menatap tajam tepat ke mataku, dengerin gue. Lanjutnya. Gue ngerasa lo itu sebagian dari hidup gue tuh. Begitu juga dengan Ian. Tapi gue gak bisa egois terus-terusan gini tuh. Terangnya. Gue egois, dan semenjak dulu gue egois. Gue selalu pengen menang sendiri tuh. Lo tahu itu kan? Lo tahu semua sifat gue kan? Tanpa henti Adele menatap mata gue. Bego bener gue tuh, bego gue ngasih Elo ke Wulan. Tadinya gue pikir gue akan bahagia dengan itu. Tapi kenyataannya gue salah. Lo tahu itu? Gue ngeliat Wulan seakan gue sendiri tuh. Kalau gue ngeliat Wulan jalan sama lo, seakan gue ngeliat dan ngebayangin gue yang jalan sama lo. Stop dulu Del, potong gue. Kalau lo emang bener suka sama gue, kenapa lo jodoh-jodohin Wulan ke gue? Tanya gue ke Adele. Karena itulah gue tuh. Egois banget kan gue? Gue gak pengen kehilangan Ian, tapi di sisi lain gue juga pengen lihat lo seneng. Dan kebetulan ada Wulan di sana. Jawabnya. Dan hebatnya. Lo tahu enggak? Hebat bener Wulan bisa jadian sama Elo dan awet sampai sekarang. Karena gue tahu Wulan tuh. Gue tahu semua sifat Wulan. Hampir tanpa tanda koma Adele mencecar gue. Gue speechless. Wulan itu hampir sama kayak gue tuh. Fisik adalah nomor satu. Gue lihat tampang dulu setelah itu baru gue mau pacarin. Tahu enggak hah? Tanyanya. Lo tahu pacar-pacar Wulan sebelumnya? Jauh banget toh. Asli lo kalah level sama mantan-mantannya. Jelasnya. Mobil aja lo kagak ada. Apalagi tampang. Gue jujur tuh. Tapi kenapa kok kalian malah awet ya? Yang bego itu sebenarnya Wulan atau gue? Adele mulai meracau. Gue banyak bohongin Elo soal Wulan tuh. Dan gue nyesel. Sesal Adele kemudian, kok lo tega sama gue Del? Ganti gue tatap mata Adele tajam. Tega? Lo bilang gue tega. Harusnya gue yang tanya ke Elo tuh. Kenapa lo tega sama gue? Balasnya tak kalah. Gue tega sama Elo? Tega apaan? Jawab gue bingung. Kenapa sih lo enggak jujur sama perasaan lo sendiri tuh? Kenapa harus gue yang jadi korban Elo? Tanyanya sengit. Jujur? Gue harus jujur sama lo? Bego banget gue Del kalau gue harus jujur sama Elo. Ngaca dong Elo. Sapa? Dan gue sapa? Jawab gue tegas. Gue masih punya kaca di kamar gue Del. Dan setiap gue ngaca, gue selalu nyadar Del siapa gue. Seperti kata lo Del. Gue gak level sama lo dan Wulan. Lanjut gue. Dan lo mau tahu satu hal jujur dari gue? Sekarang gue bahagia jalan sama Wulan dan gue makasih banyak sama Elo buat itu Del. Dan kalau lo mau tahu juga.
Gue juga suka sama Elo. Semenjak ketemu Elo pertama kali di sini, waktu pertama kali lo ketemu gue di balkon ini. Tapi ya balik lagi ke semua hal tadi Del, gue cuman bisa rasain itu di hati gue. Gue gak pernah berani ungkapin itu. Gue takut malah antar temenan kita jadi rusak. Tegas gue. Gak perlu lo ungkapin juga gue udah tahu kali tuh. Berapa kali gue pacaran lo tahu? 10 jari ini gak cukup tuh. Lo juga tahu itu. Gue bisa ngerasa siapa yang suka sama gue. Dan lo tahu itu juga pastinya. Balas Adele. Gue hanya terdiam. Tapi perhatian dan rasa suka dari lo itu beda tuh, cuma itu yang gue rasain. Dari cara lo memperlakukan gue selama di kos ini semuanya beda dari semua cowok yang pernah gue pacarin. Terangnya. Gue nyaman ada di dekat Elo. Nyaman tidur di samping Elo. Nyaman ngobrol bercanda sama Elo. Dan itu gak gue rasain dari semua cowok yang pernah sama gue selama ini. Kecuali Ian. Tegasnya lagi. Kita obrolin sambil jalan aja yuk Del. Gue tarik tangan Adele, gak ah, di sini aja. Emang kenapa? Tanyanya. Ayo ah, masih bawel aja lo. Tetap gue paksa dia. Mau kemana sih? Tanyanya sambil menggenggam tangan gue mengikuti menuruni tangga. Gue lapar, mau makan? Jawab gue singkat. Makan di mana? Tanyanya kebingungan. Biasanya, gue berpikir keras untuk dapat lepas dari situasi ini. Nasi goreng? Tanyanya lagi, udah tahu pakai nanya, jawab gue. Adele menggenggam erat tangan gue selama perjalanan dari kos ke tempat warung nasi goreng. Gue enggan nyangka ini bakalan terjadi, saat hati gue udah sepenuhnya buat Wulan. Nasi goreng 2 ya, teh manis juga 2. Pintaku ke tukang nasi goreng, 1 aja mas, teh manisnya aja yang 2. Potong Adele. Lo gak makan? Tanya gue ke Adele. Gak ah, gue ntar minta dikit punya lo aja. Terang Adele. Masih seperti biasanya kan gue tuh? Masih sama seperti di kos? Tukang recokin Elo makan. Adele tersenyum sambil mengambil tempat duduk di warung itu. Sekilas teringat awal dulu pertama kali gue kesini bareng Adele, saat itu masih jaim-jaim, dengan pesan nasi goreng sendiri-sendiri. Sampai akhirnya Adele kebiasaan mulai suka ngerecokin jatah makan gue di kos. Main comot sana-sini kalau gue baru makan, dan akhirnya malah keseringan makan sepiring berdua. Sebuah kenangan indah yang gak mungkin pernah gue lupain. Hehe, hanya tawa kecil yang gue beri. Elo risih gak sih sama gue tuh? Tanyanya, risih banget. Jawab gue. Yeay, parah lo. Ya udah deh, gak jadi sepiring kita. Gue pesan sendiri aja. Haha. Tawa Adele memecah kesunyian warung nasi goreng yang kebetulan saat itu sedang sepi pembeli. Kagak lah Del, lo itu udah gue anggap cowok. Terang gue. Hahaha buset. Kalau gue lo anggap cowok. Berarti sekarang lo suka sama cowok ya tuh? Sian bener. Si Wulan hahaha, canda Adele. Anjrit, parah lo ah. Hahaha, gue pun tertawa. Hahaha, Adele melanjutkan tawanya. Nasi goreng pun datang, memotong tawa kita saat itu. Adele kini melihat mata gue lagi. Gue udah gak ada kesempatan buat rebut lo dari Wulan ya tuh? Tanyanya singkat. Sekalipun ada kesempatan, mungkin juga gak bakal gue buka buat Elo Del, udah terlanjur sakit hati gue sama lo. Gue menyuap sendok pertama nasi goreng itu. Hahaha dasar mulut sampah Elo tuh. Kata Adele. Ian kurang apa sih buat Elo Del? Lo itu udah gila kali ya? Gak inget lo sama Ian? Sadar non sadar? Tanya gue. Ah Ian lagi. Emang dia itu gak ada salah sama gue tuh? Sama sempurnanya dia kayak Elo. Cuman beda di status aja kok. Ian itu cowok gue, sementara lo bukan. Jawabnya. Buset, bener-bener egois lo Del. Tegasku. Emang. Sama aja kan sama Elo. Udah dapet Wulan, tapi masih suka sama gue. Sebuah pernyataan dari Adele yang benar-benar menusuk. Selingkuh tingkat tinggi tuh. Sadar gak lo? Jelasnya sambil melahap sesuap nasi goreng dari piring gue.
Sama aja kayak elo Del. Balas gue gak kalah sengit. Gue gak sama tuh. Sekarang gue mau jujur sama Wulan kalau gue suka sama elo. Kata Adele tiba-tiba, wah, langsung enek perut gue dengar pernyataannya. Ah gila lo. Udah jalanin hidup kita sendiri-sendiri aja Del, biar ini jadi rahasia kita aja, hanya itu yang terlintas di pikiran gue yang udah mulai kalut. Rahasia? Gak. Mereka harus tahu. Tegasnya. Mereka? Maksud lo? Wulan sama Ian? Wah makin gila lo. Saat itu gue langsung berhenti makan, iya, Ian udah gue kasih tahu sejak semingguan yang lalu via telepon, lanjutnya. Hah? Buset dah lo. Wulan belum kan? Tanya gue sedikit cemas, terus gimana Ian? Selidik gue. Awalnya kaget, tapi akhirnya dia bisa ngertiin gue juga. Dan dia nyuruh supaya gue bisa milih yang terbaik. Manis banget ya. Adele menjawab enteng. Wah asli parah elo Del. Keringat mulai mengucur di badanku, bukan dari panas nasi goreng. Yang udah gue makan melainkan keringat dari kecemasan yang amat sangat. Sekarang giliran Wulan tuh, Adele menyodorkan HP-nya ke gue. Gak, gue balikin HP itu ke arah Adele. Udah gue kira lo gak bakal mau tuh. Adele tersenyum. Lo takut kehilangan Wulan kan? Tanyanya, iya, jawab gue singkat. Lo takut kehilangan gue gak? Gak perlu gue tanya itu. Gue udah tahu jawabannya kok. Adele. Menarik kembali pertanyaannya. Tapi gue lebih takut kehilangan Wulan, gue potong Adele. Takut kehilangan Wulan? Lo gak bakal kehilangan Wulan kok, gue jamin itu, Adele mulai memencet tombol di HP-nya, dan gak disangka ternyata dia beneran nelpon Wulan. Halo Lan, baru ngapain? Sapa Adele ke Wulan. Baru aja balik dari belanja Del, lo baru ngapain? Sama Anto kan? Tanya Wulan ke Adele yang saat itu milaut speaker HP-nya di meja warung. Iya, ini suami lo gue culik, kebalik ding, gue yang diculik sama suami lo, hahaha. Adele tertawa. Kecil. Jangan dengerin orang gila ngomong Lan. Langsung gue potong Adele dengan perasaan masih. Dagi dikduk. Bisa kena serangan jantung gue kalau sampai Adele benar-benar ngasih tahu Wulan. Tapi setan tetap aja berkeliling di seputaran telinga gue. Wulan lepas, Adele pun jadi, bisik setan tuyul di telinga gue. Lan gue mau ngomong nih, tapi sorry ya sebelumnya. Adele memulai aksinya. Apaan? Ngomong aja kali, jawab Wulan dari seberang. Gue hanya bisa berdoa dan berharap ini gak pernah terjadi. Asli muka gue langsung pucat saat ini, pengen rasanya HP itu gue banting supaya Adele gak ngomong apa-apa ke Wulan. Gue suka sama Antolan. Sebuah kalimat singkat dan maut meluncur di malam dingin ini, hah? Suara Wulan terdengar sedikit kaget. Iya Lan, sumpah gue gak bisa ilangin rasa suka gue ke Anto. Lanjut Adele. Terus? Wulan bertanya singkat ke Adele, sedangkan lidah gue udah benar-benar keluh saat ini. Iya, gue jujur aja sama lo. Antara seneng dan jealous gue kalau ngeliat kalian berdua jalan. Jelasnya lagi. Del, lo enggak bercandain gue kan? Tanya Wulan dari seberang sana. Enggak, lo tanya Anto sendiri deh nih. Jawab Adele. Tuh beneran? Tanya Wulan. Serangan jantung pun dimulai. Denyut nadi melemah. Lemes banget gue sekarang. Tuh? Tanya Wulan lagi. Dia gak bisa jawab tuh. Dia gak pernah bisa bohong sama Elo kan? Lo pernah cerita itu ke gue kan? Lan? Potong Adele. Gila, konspirasi apa ini antara Adele sama Wulan? Ternyata Wulan banyak cerita tentang gue ke Adele dan mungkin juga sebaliknya. Pikirku. Kalau emang lo gak bisa jawab, sekarang gue aja deh yang tanya sama Elo tuh. Lo suka sama Adele? Tiba-tiba pertanyaan itu terdengar dari suara speaker HP Adele. Kok lo jadi ngeraguin gue Lan? Gue balik bertanya ke Wulan, jangan balik tanya tuh, jawab aja. Kata Wulan tegas. Dulu emang gue suka Adele. Lan, akhirnya jawaban jujur dari gue pun meluncur spontan. Sekarang? Tanyanya lagi.
Mendadak kering mulut gue dengar pertanyaan Wulan. Tuh? Tanya Wulan. Gak bisa jawab dia Lan, potong Adele. Diam dulu deh Del, gue pengen denger dia ngomong ke gue. Tegas Wulan. Masih, akhirnya gue jawab juga pertanyaan itu, sebuah jawaban yang mungkin bakal nyakitin. Wulan. HMMMMMM. Sekarang semuanya jelas kan Del? Kata Wulan ke Adele. Maaf ya Lan, jelas Adele. Del, Wulan memanggil Adele. Gue udah bisa ngerasa itu. Semenjak awal lo jodoh-jodohin lagi sama dia, sikap lo ke gue dan betapa lo memuja dia malah bikin gue berpikir balik tentang semua itu. Gue yakin lo juga suka sama Anto, tapi lo dilemakan? Lo udah ada Ian dan enggak rela buat ngelepas Ian juga kan? Tanya Wulan ke Adele. Gak mungkin kalau lo sendiri gak suka sama Anto, Del. Gue juga sama kayak lo, punya perasaan juga. Lanjut Wulan. Tapi maaf ya Del, sekarang Anto punya gue Del dan gue juga sayang sama dia. Gue gak bisa biarin dia lo rebut dari gue, tegas Wulan. Iya Lan, gue tahu itu dan gue mau minta maaf buat semuanya ya. Harap Adele. Gak perlu Del, karena gue yakin Anto bakal tetap milih gue. Dan Elo tetap sama Ian. Gue tahu Elo Del. Tegas Wulan. Gue nyadar diri kok Del, lo itu emang sejatinya Anto. Dan gue sadar bakal ada usaha keras rubah itu menjadi milik gue. Lanjut Wulan. Canggih emang lo Lan, gak salah gue milihin lo buat dia. Adele mulai tersenyum. Dia yang milih gue Del, bukan gue yang milih dia. Pasti dia bakal milih lo kalau saat itu dia punya pilihan. Tegas Wulan. Iya, jawab Adele singkat. Tuh. Wulan memanggil gue yang masih tertegun. Iya Lan? Jawab gue. Lo bakal tetap sayang gue kan? Tanyanya, iya, jawab gue singkat. Ya udah, sekarang gue udah lega deh. Ternyata emang feeling gue selama ini bener tuh. Tegasnya. Gue juga nyadar diri posisi gue tuh, awalnya ngeliat kalian berdua deket banget emang rada jealous, tapi setelah gue kenal Elo selama ini sepertinya gue gak perlu takut, lanjutnya. Sama aja kayak gue ngeliat Adele, tuh. Gue juga nyadar mungkin gue kalah segalanya dibandingin dia. Tapi gue tetap percaya Adele karena dia sahabat gue yang gak bakal mungkin ngerebut Elo. Tegasnya, iya kan Del? Tanya Adele ke Wulan. Hehehe masih dengan prinsip yang sama Lan? Iyalah Del segila-gilanya kita, tetap gak bakalan makan jatah temen kan? Canda Wulan. Iya, gue juga sadar itu kok Lan. Mesti harus ngorbanin perasaan gue. Jawab Adele. Sama aja kayak gue Del. Korban perasaan. Tegas Wulan. Haha gara-gara cowok satu ini. Adele tertawa. Bukan Del, gara-garanya kita berdua gak pernah nemu yang gituan. Barang langkah haha, Wulan. Pun ikut tertawa. Sementara mereka tertawa, gue hanya bisa terkesima. Betapa saat ini bagaikan sebuah panggung boneka, di mana gue sedang menjadi seorang pemeran utama, dan sedang dikagumi hingga dicaci maki oleh berbagai macam perasaan para penontonnya. Betapa beruntungnya gue kenal sama mereka, dua orang cewek beraliran liberal yang ternyata punya perasaan yang sangat dalam akan hal mencintai. Del maaf ya gue tetap pertahanin Anto. Perkataan Wulan di HP Adele, membuyarkan lamunanku. Gue yang salah Lan, harusnya gue yang minta maaf sama Elo, tegas Adele. Udah, gak apa-apa gue malah seneng. Tapi lo harus tetap janji sama gue ya. Jangan ada yang berubah dari hubungan kalian berdua, karena gue suka itu. Pinta Wulan, makasih ya Lan, jawab Adele. Elo juga ya tuh. Kata Wulan kepadaku. Iya Lan. Gue udah bingung mau ngomong apa lagi. Ya udah. Gue keep nih, mau tidur dulu. Ngantuk. Kata Wulan. Oke deh, bobo aja Gi, besok pagi gue telpon, lanjutku, udah dulu ya Lan, thanks. Kata Adele. Oke deh Del, dah Anto. Lanjut Wulan, klik, telepon pun ditutup. Gue dan Adele hanya bisa berpandangan, entah kenapa sekarang malah jadi ada perasaan canggung di diri gue. Tapi sejenak memandang wajah Adele, gue ngerasa ada perubahan dalam dirinya.
Seakan ada beban yang berkurang di diri Adele saat ini. Yuk balik, udah mau tutup tuh. Ajak Adele. Hah? Gak sadar gue udah lama, bahkan terlalu lama duduk di warung ini hingga gak sadar warung ini udah berbenah selesai. Ya udah yuk, gue beranjak dari kursi gue. Gue aja yang bayar tuh. Adele mengambil uang dari dompet dan menyerahkan ke penjual nasi goreng. Kita berdua pun kembali berjalan bergandengan menuju kos-kosan, melangkahkan kaki seakan napak tilas perjalanan hidup yang pernah kita lalui. Yuk gue anterin ke hotel, pinta Adele. Gak perlu lo minta, emang gue niat mau numpang kok. Hehe, senyum gue ke Adele. Yeay. Nih, Adele melemparkan kunci mobilnya ke gue. Beberapa saat kemudian, mobil pun meluncur menuju ke perempatan Gandok. Gue dan Adele sempat berputar-putar kota Bandung hanya untuk sekedar nostalgia akan kenangan-kenangan indah selama kami pernah hidup dan berjuang di sini. Tuh lo yang tidur di hotel gue? Atau gue yang tidur di tempat lo? Males gue sendirian, tanya Adele. Sebelum akhirnya mobil ini sampai di hotelku. Haha, sama sekali gak berubah ya lo? Kangen tidur sekasur sama gue? Tanya gue. Enggak sih, sebenarnya kangen sama komputer Elo. Hahaha. Jawabnya terbahak. Hahaha, ya udah terserah Elo aja kalau emang mau tidur di hotel gue, jawab gue santai. Ya udah kalau gitu, tapi besok lo yang WA Wulan yi, lanjutnya. Wah, ogah kalau gitu, mending lo aja yang WA kali. Tolak gue. Ih, katanya Elo besok mau nelpon dia, bilangin aja sekalian. Tegasnya, wah Elo bener-bener provokator neh Del. Lanjut gue. Ya udah besok gue yang nelpon dia deh. Adele mengalah. Gila nih gue, baru aja Wulan tahu kalau gue ngaku suka sama Adele. Malah sekarang ditambah Adele mau sekamar sama gue harus ngomong apa gue besok sama dia? Wih beda banget sama kamar lo tuh. Kata Adele sumringah saat masuk ke kamar hotel gue. Gue rese lo. Potong gue, hei kenal lo. Adele tertawa kecil. Bingung kan kalau gini gue? Biasanya gue main komputer lo dulu, setelah ngantuk baru gue tidur di samping lo. Nah ini gak ada komputernya, Adele ngomong sendiri di kasur. Ya tidur aja. Bawel lo. Sanggah gue. Break, gue pun merebahkan diri gue di kasur yang sama dengan Adele. Adele pun membalikkan badannya dan kini dia bertatap muka secara langsung dengan gue. Pup, kali ini ciuman panjang dan hangat sudah mendarat di bibir gue. Del? Gue terheran saat dia melepaskan bibirnya dari bibir gue. Santai aja tuh, Wulan dan gue udah sama-sama tahu batasannya kok. Jawabnya tersenyum. Dan Adele pun tidur dengan memeluk erat gue, entah kenapa malam ini tetap masih sama seperti malam-malam sebelumnya. Bukan hawa nafsu yang ada, semua hawa nafsu selalu sirna di bawah sinar wajahnya, kini tersisa rasa sayang yang sekarang gue rasakan, rasa yang tidak boleh rusak. Sebenarnya Elo dan Wulan yang seharusnya disebut barang langka Del, bukan gue I'm just an ordinary, sesaat sebelum gue terlelap. Bab 40. Setelah kejadian malam itu, hubungan gue dengan Wulan memang sedikit merenggang. Tercipta sebuah kekakuan saat kita bertemu langsung, sesantai apapun pembawaan hati Wulan pun ternyata di sana masih tersimpan sebuah rasa sakit dengan semua kejadian ini. Begitu juga dengan gue, sesantai apapun pembawaan gue dengan Wulan tetaplah tersimpan rasa bersalah yang dalam terhadap Wulan. Di sisi lain hubungan antara Adele, Wulan, Ian dan gue masih tetap seperti biasanya walaupun kita benar-benar sudah jarang bertemu karena kesibukan masing-masing. Tapi sejauh ini, Wulan sudah tertanam menjadi salah satu bagian yang terbaik dalam hidup gue sementara Adele tetap tertanam sebagai sebuah bagian intermezzo dari kehidupan cinta yang rumit. Setiap kisah pasti punya akhir, begitu juga dengan kisah dua kamar ini. Berakhir saat gue sedang ada tugas kerja di Yogyakarta. Tut. Tut, suara HP mengagetkanku saat subuh tiba. Halo tuh. Ayo bangun, siap-siap. Terdengar suara Wulan dari seberang. Iya, suaraku masih terdengar serak. Ya udah, mandi dulu terus langsung berangkat ya. Pinta Wulan. Iya Lan. Makasih ya udah bangunin, gue tersenyum sendiri meskipun Wulan tidak.
melihatnya. Iya, ya udah deh ya Bay, Wulan mengakhiri pembicaraannya. Gue pun langsung beranjak menuju kamar mandi, setelah itu langsung menuju Bandara Adi Sucipto Yogya untuk melakukan flight pertama ke Jakarta dan langsung menuju ke rumah Adele. Tuh, sambut Wulan sambil mencium kedua pipiku di gerbang pintu rumah Adele. Lan. Gue usap kedua rambutnya. Masuk yuk, udah ditunggu. Ajaknya. Yuk, gue gandeng tangan Wulan. Hai, apa kabar tuh? Sapa Ian saat gue sudah berada di dalam rumah. Baik. Lo sendiri? Saat gue peluk dan tepuk punggung Ian. Baik juga, jawab Ian singkat sambil membalas dengan tepukan di punggung. Udah ditunggu Adele, Ian tersenyum ke arahku. Cup, ku cium kening Adele. Tampak senyum indah Adele dalam tidurnya, senyum yang selalu menjadi pesona buat banyak orang. Senyum yang selalu membuat orang penasaran ingin mengenal dan mencintainya. Tuh, bangun. Udah mau jalan, tepuk Wulan di pundakku. Hah? Iya, gak kerasa gue terlelap karena terlalu capai. Cuci muka dulu aja sana, pinta Wulan. Oke, gue buru-buru ke kamar mandi untuk cuci muka. Sesaat kemudian kami bertiga pun duduk di gerbang rumah Adele. Sedang menunggu Adele. Saat Adele keluar, kami pun berdiri menyambutnya dengan senyum. Dan akhirnya kami pun pergi. Adele kelihatan cantik banget ya tuh, bisik Wulan di telingaku. Iya, jawabku singkat. Lo masih sayang Adele tuh? Tanya Wulan. Kubalas pertanyaan Wulan dengan sebuah senyuman dan usapan di kepala. Maafin gue ya tuh. Wulan pun menitikkan air matanya. Udah gak apa-apa Lan. Lo gak salah apa-apa kok, jawabku sambil mengusap air matanya. Harusnya gue yang minta maaf ke Elo dan Adele, lanjutku, giliran lo tuh, sapaan Ian mengagetkanku. Ku terima sekeranjang bunga yang tinggal terisi separuh, perlahan mulai kutaburkan ke tempat Adele beristirahat untuk yang terakhir. Adele kini sudah kembali ke kamar, bukan ke kamar yang dulu biasa dia tempati. Kini dia kembali ke kamar yang lebih indah, kamar tanpa kesedihan dan kemunafikan. Kamar yang selalu terisi tawa dan keceriaan yang selalu dia idam-idamkan selama ini. Kini hanya tersisa kami bertiga di depan sebuah gundukan tanah merah yang masih basah ini. Menatapnya seakan gak percaya bahwa ini terjadi. SSSSSHHSSS, gak kerasa air mata mengalir di pelupuk mataku. Air mata yang selama ini kutahan untuk Adele. Udah tuh, usapan tangan Wulan menyeka air mataku yang kini mengalir perlahan di pipi. Lo bilang ke gue kalau kita gak boleh sedih. Wulan berkata lirih. Gue gak bisa berkata apa-apa, gue bertekad untuk tidak merasa sedih dengan kepergian Adele, tapi air mata ini mengalir dengan sendirinya, mengalir perasaan yang pernah terjadi antara gue dan Adele. Balik sekarang? Ian mengagetkan lamunanku, yuk. Wulan mengiyakan di sampingku. Ikhlasin Adele ya tuh, Ian menepuk pundakku dan berlalu. Iya Yan. Biarlah Adele jadi kenangan yang terindah dalam hidup kita bertiga saja. Jawabku. Dalam hati. Adele meninggal dalam sebuah kecelakaan tunggal di tol Jagorawi, mobil yang dia kendarai tengah malam itu mengalami selip dan berguling berulang kali. Tidak ada alkohol yang ditemukan di diri Adele saat itu, dan itu bisa membuatku tersenyum karena dia memang benar-benar sudah meninggalkan alkohol dari kehidupannya dan itu pun diakui Wulan. Kini hanya tersisa kenangan dari Adele, sebuah pengalaman hidup bersama seorang Adele yang mungkin bakal susah terlupakan buat gue, Wulan dan Ian. Sebulan kemudian, gue sempatin lagi ke Jakarta untuk sekedar menjenguk makam Adele. Dan setelah itu gue langsung menuju Bandung, berusaha mencari memori-memori yang tertinggal di balkon itu. Di balkon ini, gue tatap satu persatu pintu dua kamar yang sedang ditinggal kedua penghuninya. Begitu banyak memori yang harus gue kenang di sini, memori yang selalu tertanam di setiap sudut sisi ruang kos ini. Perlahan gue menatap Bukit Ciumbeluit di seberang sana. Sekarang pasti lo udah tahu ada apa sebenarnya di sana, Del. Dalam hati gue. Breg, gue terduduk di bangku ini, dan gue lihat bangku kosong di sebelah gue, bangku yang selalu ditempati Adele selama dia hidup di kos ini. Gue hanya menghela nafas panjang, menahan supaya air mata ini tidak terjatuh di sini, tempat di mana kesenangan dan kesedihan berbaur menjadi satu.
Tidak ada lagi kopi di sini, tidak ada lagi novel di sini, tidak ada lagi suara gitar di sini, tidak ada lagi canda tawa di sini, tidak ada lagi air mata di sini, hanya tersisa kesunyian. Biarlah semua itu tersimpan hanya di memori gue sendiri. Di tengah kecantikan dan sifat Adele yang liar, ternyata di ujung hatinya masih tersisa kelembutan hati yang mungkin hanya gue sendiri yang tahu. Kini Adele sudah menemukan sisa gulanya di sana, dia sudah bisa merasakan kopi ternak dengan campuran kopi dan gula yang pas. Dan biarlah nama Anto, Wulan dan Ian menjadi salah satu bagian dari kenikmatan kopi yang lo idamkan. Kini masih ada yang harus gue lanjutkan dan gue jaga di luar sana Wulan. TN